Poros maritim dunia yaitu menjadikan laut sebagai jalan pemerataan yang bertugas untuk mengatur penyelesaian batas maritim, penataan ruang laut dan diplomasi, pengembangan industri sumber daya alam, konektivitas laut dan jasa kelautan. Hasil Konvensi Laut UNCLOS tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika, memutuskan 3 batas wilayah laut yaitu 1. Batas laut teritorial. Menurut UNCLOS, laut teritorial adalah garis-garis dasar atau garis pangkal yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial. 2. Batas landas kontinen. Kedalamannya tidak lebih dari 150 meter dari permukaan air laut. Batas landas kontinen dari garis dasar tidak tentu jaraknya, tetapi paling jauh 200 mil. 3. Zona ekonomi eksklusif. Jalur laut selebar 200 mil ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Perbatasan teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai yang meliputi ruang udara dan laut serta tanah di bawahnya sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Perbatasan laut teritorial Indonesia ditandai oleh keberadaan 92 pulau-pulau terluar yang menjadi lokasi penempatan titik dasar yang menentukan penentuan garis batas laut wilayah Indonesia. Pendapat saya mengenai Indonesia menjadi poros maritim dunia tentunya mempunyai banyak keuntungan serta kerugian. Di antaranya adalah keuntungan. 1. Sebagai pemerataan dan pembangunan Indonesia. 2. Bebasnya aktivitas perdagangan Indonesia dengan luar negeri. 3. Ekonomi Indonesia semakin tergerak. Kerugiannya yaitu 1. Banyaknya imigran ilegal yang keluar masuk wilayah Indonesia dan menimbulkan permasalahan. 2. Masyarakat Indonesia lebih tertarik pada produk luar negeri. 3. Masyarakat Indonesia tidak bisa bersaing dengan produk luar negeri. Pembangunan tol laut bertujuan untuk mewujudkan konektivitas dan menekan kesenjangan harga antara wilayah barat dan timur Indonesia karena tidak adanya kepastian ketersediaan barang. Dengan adanya kapal-kapal reguler yang menjadi trayek tol laut, biaya transportasi menjadi menurun. Potensi sumber daya kelautan yang terdapat di Indonesia sebagai upaya mendukung program Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah 1. Posisi Indonesia sebagai poros maritim didukung oleh lokasi Indonesia yang strategis, yaitu terletak di antara 2 benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, Samudra Pasifik dan Hindia. Posisi Indonesia di garis khatulistiwa membuat Indonesia menjadi wilayah beriklim tropis dengan sinar matahari yang banyak sepanjang tahun. Dengan kondisi iklim ini, perairan Indonesia kaya akan plankton dan mikroorganisme laut lainnya. Hal ini membuat banyak ikan yang tinggal di wilayah Indonesia. Kondisi ini juga memungkinkan tumbuhnya terumbu karang yang merupakan pusat berkembang biak ikan. Terumbu karang ini misalnya dapat ditemui di Bunaken dan Raja Ampat. Penyebab belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam di sektor kelautan. 1. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya nasional, ikan dan rumput laut, dan produksi perikanan tangkap dizi dan laut lepas sebagai sumber pangan perikanan. 2. Belum optimalnya pertumbuhan PDB perikanan. 3. Belum terkelolanya pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi. 4. Belum optimalnya industri pengolahan perikanan, khususnya di kawasan Indonesia bagian timur. 5. Ketersediaan BBM untuk nelayan dan pembudidayaan ikan.
Menurut saya, pemerintah harus memberikan pelatihan kepada para nelayan agar dapat melakukan pekerjaannya namun tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pemerintah memfasilitasi dan menjamin kelangsungan hidup para nelayan. Pemerintah menjaga ketat seluruh wilayah perairan Indonesia agar tidak ada pelaku yang bisa melakukan kecurangan dengan menghabiskan sumber daya laut kita dengan tidak bertanggung jawab, seperti tidak menangkap ikan dengan bom, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak terumbu karang. Karena itu semua dapat menimbulkan kerusakan pada bawah laut maupun daerah pinggir pantai. Manfaat sumber daya kelautan di sektor perikanan adalah dengan adanya bahan baku dari usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya, kita akan mampu merevitalisasi industri pengelolaan hasil perikanan saat ini 50% yang masih beroperasi dari total kapasitas terpasang nasional. Dengan bahan baku yang besar itu, kita pun bisa mengembangkan industri pengelolaan hasil perikanan di banyak lokasi, terutama di luar Jawa dan Bali. Manfaat sumber daya kelautan di sektor pariwisata adalah: 1. Untuk pembenahan objek wisata yang ada dan mengembangkan destinasi yang baru. 2. Untuk meningkatkan aksesibilitas dari dan ke objek wisata melalui transportasi laut, darat, atau udara. 3. Untuk pembenahan dan pembangunan baru infrastruktur dan sarana di sekitar lokasi wisata. 4. Untuk meningkatkan promosi dan pemasaran melalui berbagai media. Program Industri Pariwisata Bahari oleh Priyono dipahami sebagai pengembangan industri pariwisata bahari yang berdaya saing. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui: 1. Penyusunan standar usaha wisata bahari. 2. Peningkatan pelayanan usaha wisata bahari. 3. Peningkatan iklim investasi. 4. Indonesia World Underwater Photo Contest. 5. Sertifikasi usaha pariwisata bahari. 6. Koordinasi lintas sektor kunjungan kapal wisata asing ke Indonesia.